I'll never let them break it. That's how it can change. I know you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Wafa Hidayatullah, NIM U2017 3048. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil review dari jurnal yang berjudul Gaya Hidup, Konsumerisme dan Modernitas yang ditulis oleh Safwan MPSI dengan volume 5 nomor 1 April 2007 dan 10 halaman. Tujuan artikel ini ialah secara khusus menjelaskan serta mengharap pembaca agar sadar akan gaya hidup dalam menghadapi dan menyikapi lingkungan sosialnya seiring berkembangnya modernisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Patut kita sadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah pola hidup serta gaya hidup maupun cara kita dalam mengkonsumsi sesuatu, baik itu makanan maupun minuman dalam perkembangan zaman ini. Contohnya dalam pemilihan fashion, pasti kebanyakan remaja-remaja sekarang dalam memilih fashion, mereka itu memilih fashion ke barat-baratan, lebih mencintai produk luar lah istilahnya daripada produk lokal. Padahal banyak fashion atau pakaian yang bisa digunakan yang motifnya juga tidak terlalu norak, hasil karya Indonesia seperti batik maupun yang lainnya. Tapi kenapa mereka itu lebih memilih fashion ala-ala kebarat-baratan yang kerahnya separuh, yang apalah, yang model inilah, yang sangat membuka aurat lah, atau yang apalah, tentu banyak lah. Itu dipicu oleh kultur budaya dan media massa yang membentuk mereka. Ini faktor lingkungan juga dan juga faktor dari mereka sendiri. Nah, makanya di sini si penulis mencoba untuk menelaah maupun meneliti sifat maupun sikap manusia itu sendiri. Jadi yang pertama itu dalam pembahasannya itu yakni perilaku manusia. Muhammad Safwan di sini sebagai magister psikologi, yaitu dalam jurnal ini dia menjelaskan isi dari jurnalnya lebih menggunakan perspektif psikologi. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa psikologi adalah ilmu perilaku atau aktivitas individu. Perilaku manusia dalam arti luas yang dipahami ada dua analisis utama. Jadi perilaku manusia menurut Safwan ini dalam perspektif psikologinya yang menjelaskan bahwa perilaku manusia itu dibagi menjadi dua, yakni over behavior dan invert behavior. Yakni ada perilaku yang tampak, ada perilaku yang tidak tampak. Jadi secara sadar maupun tidak sadar manusia itu berperilaku mengubah pola hidupnya gitu. Jadi dari yang asalnya suka biasa-biasa aja, tidak terlalu mengikuti tren kebarat-baratan karena faktor lingkungan juga, dan juga di media massa banyaknya selebgram ataupun artis-artis yang juga meniru kebarat-baratan fashionnya, baik itu meniru artis-artis Korea maupun yang lainnya. Akhirnya orang yang awalnya tidak terlalu meniru fashion tersebut, karena mereka itu mengidolakan ataupun ngefans ke tokoh ataupun artis Indonesia yang ada di Indonesia, akhirnya mereka itu juga secara tidak sadar maupun secara sadar juga ikut mengubah pola hidupnya, gaya hidupnya, sampai ke cara makannya, cara mengkonsumsi, baik itu makan maupun minum, ya berubahlah semuanya. Nah, perilaku ini dari manusia itu sendiri emang sudah memiliki perilaku yang
over behavior dan invert behavior, yakni perilaku yang tampak maupun yang tidak tampak, yang sadar ataupun tidak disadari. Nah, yang kedua, juga menurutnya itu perilaku manusia dibentuk melalui pemberian contoh atau model. Jadi karena banyaknya selebgram ataupun artis-artis maupun artis TikTok, YouTube maupun yang lainnya yang banyak bermunculan, akhirnya akhirnya terbentuk dalam pola pikir mereka, dalam pola pikir setiap manusia. Akhirnya itu meniru mereka gitu. Nah, yang kedua kemudian kebutuhan manusia. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Nah, menurut di sini aspek kondisi yang mendorong individu untuk merealisasikan sejumlah impian atau keinginan maupun obsesi-obsesi yang dicita-citakannya sesuai tuntutan zaman. Jadi tidak dapat kita pungkiri bahwa setiap manusia itu pasti memiliki impian, keinginan maupun terobsesi ke artis, ke tokoh-tokoh lah. Nah, jadi manusia itu butuh akan hal itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa kebutuhan manusia itu dapat diklasifikasikan pada 4 kelompok besar, yakni ada kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis, kebutuhan sosialis, dan kebutuhan spiritualis. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan 4 kategori besar itu. Kemudian gaya hidup dan pola konsumsi itu sudah berubah memang. Menurut Malthus, gaya hidup merupakan suatu produk yang dihasilkan akibat kemajuan dalam berbagai bidang melalui daya cipta, rasa, dan karsa manusia. Gaya hidup adalah tampilan perilaku individu dalam kehidupannya, sedangkan pola konsumsi adalah kebiasaan perilaku individu dalam mengkonsumsi sejumlah kebutuhan hidupnya, baik primer maupun sekunder lah. Itu banyak sudah contohnya di Indonesia. Bisalah kita sambil cari-cari sendiri. Lah, kelebihan dari jurnal ini ialah terdapat nama penulis, nama jurnal, volume dan tahun nomor, judul tidak melebihi 15 kata. Penggunaan kata yang mudah dipahami bagi pembaca serta penjelasan yang sangat singkat dan padat. Terdapat penutup dan daftar pustaka, serta jurnal ini sangat menarik dan sangat realistis jika ditilik pada zaman sekarang ini. Kekurangannya ialah kekurangan dari jurnal ini tidak ada kajian teori, metode penelitian, dan hasil penelitian. Kesimpulannya, secara umum perilaku manusia itu dapat dianalisis lebih luas, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang over behavior maupun yang invert behavior. Dalam kedua konsep ini selalu digerakkan oleh aspek kognitif, afektif, konatif pada diri manusia. Jadi perilaku manusia dapat dibentuk melalui 3 cara, yakni pembinaan atau conditioning, pengertian atau insight, dan pemberian contoh atau modeling. Melalui 3 cara inilah manusia akan selalu mengimpikan dan menginginkan sejumlah pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan biologis, psikologis, sosiologis maupun spiritualnya. Bagi manusia, capaian tujuan kebutuhan hidup adalah yang utama untuk mencapai bahagia dan sejahtera dalam suatu harga mati. Akan tetapi, dalam realitas banyak manusia merasakan tidak pernah dapat mencapai tujuan tersebut dan sering meleset dari harapannya. Hal ini karena manusia tidak mampu melakukan penyesuaian diri yang baik dengan lingkungan hidupnya, baik dari itu pola konsumsi, sistem pergaulan, interaksi, dan komunikasi sosial. Akibatnya, apa yang dirasakan manusia adalah konfrontasi mental. Akhirnya dia sering kecewa karena kebutuhannya tidak terrealisasi, tidak tercapai. Tidak tercapainya kebutuhan tersebut ya difaktori oleh pola hidup, gaya hidup, konsumsi, pola konsumsi maupun
interaksi sosialnya serta interaksi terhadap lingkungannya juga. Nah, hubungan dengan materi RPS dari hasil review ini adalah berkaitan dengan materi mata kuliah Kultur Studies, tema budaya populer dan media massa. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.